Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan membaca ayat 3 dan 4 saja. Demikian firman Tuhan. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema Tuhan tempat perlindunganku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup ini semakin hari semakin berat. Di mana-mana terjadi kesulitan ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang di PHK, sehingga tidak heran mengakibatkan banyak sekali kejahatan yang ada di sekitar kita. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Memang kemajuan teknologi sangat menolong bagi kita untuk memperlancar, untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi jika tidak berhati-hati, itu pun juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahaya kejahatan pun dapat terjadi melalui kemajuan teknologi. Berapa banyak anak-anak yang terpengaruh dengan adanya main game, kemudian anak-anak dicuci otak melalui permainan itu, sehingga banyak juga anak-anak yang meniru permainan yang tidak baik, misalnya dengan melakukan kejahatan, kekerasan, bahkan tidak heran ketika apa yang menjadi keinginannya tidak dituruti, bisa melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri, karena hati nuraninya sudah mati. Bapak Ibu, sekali lagi hidup semakin berat, semakin menakutkan. Kepada siapa kita akan berlindung? Nah, Yesaya 26 ayat 1-8 merupakan nyanyian pengucapan syukur karena Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan pada umatnya dari tekanan hidup. Nah, di ayat 1-3 merupakan nyanyian tentang kota yang teguh. Sion yang terletak di Yerusalem menjadi tempat perlindungan yang teguh. Tembok-temboknya tidak akan rubuh. Umat Israel percaya bahwa Tuhan yang membangun dan meneguhkannya menjadi tempat perlindungan yang sempurna. Kota yang kuat ini juga mempunyai pintu-pintu gerbang yang dijaga terus siang dan malam dengan ketat. Mereka yang sudah berdamai dengan Allah yang dapat masuk dalam kota perlindungan tersebut. Sion di sini tidak bisa ditafsirkan hanya secara geografis dan secara sempit, tetapi mempunyai pengertian yang bersifat simbolis dan eskatologis, di mana menunjuk pada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat melindungi umatnya yang setia, teguh imannya dan setia menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan mereka yang di dalam tekanan hidup. Nah, ayat 4-6 merupakan seruan untuk percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang telah menghayati sendiri dan meyakini kebenaran akan kasih setia Tuhan, mereka menaikkan puji-pujian dan seruan, kesaksian, dan himbauan kepada siapapun agar percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan hadirat Tuhan dan memegang teguh akan janjinya tidak akan pernah kecewa. Lalu ayat 7 dan 8 merupakan janji pertolongan Tuhan. Mengikut Tuhan tidak berarti semua jalan hidup akan berjalan dengan lancar, tapi kita juga masih melewati masa-masa yang sulit, melewati tantangan hidup karena kita masih tinggal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang akan meluruskan dan melapangkan jalan hidup umatnya yang setia kepada Dia. Oleh sebab itu, mari di tengah situasi zaman yang semakin berat, semakin sulit, kita terus percaya dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, karena Dialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu di tengah kehidupan kami semakin hari semakin sulit, semakin berat, tantangan begitu banyak, tetapi kami bersyukur
punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar di tengah segala kesulitan hidup. Biarlah Tuhan tolong kami, khususnya kami anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh terus percaya, bersandar kepada Engkau saja, supaya kami boleh melewati masa-masa sulit kami, sekalipun kami mengalami hal-hal yang berat, yang secara manusia kami tidak sanggup menjalaninya, tetapi Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.